teman-teman yang di rumah karena tidak buka kamera, nggak apa-apa, nggak masalah. Kadang ada masalah jaringan. Lalu yang di rumah juga hanya bisa lihat papan tulis, nggak apa-apa. Nanti kita ada praktek, tapi sebelumnya kita ada belajar dulu. Nah, sorry kemarin Bu Ayu tidak ada kasih tahu bawa buku apa. Setelah Kelly cek Bu Ayu setelah Kelly cek Bu Ayu di Teams, itu baru Bu Ayu sadar, oh iya Bu Ayu nggak kasih tahu hari ini belajarnya bawa buku apa. Hari ini itu karena kita kan PJOK sudah selesai, jadi nanti paling kita ada pemanasan sedikit. Nah, tapi nanti setelahnya kita belajarnya BI. Jadi kalau anak-anak ada yang lupa bawa buku biru, tak apa-apa. Ya, nanti dilanjutkan NBI. Lalu kita ada praktek lanjutkan yang kemarin apa? Matematika ya, Sinyati Putar. Nanti kita lanjutkan. Kita tunjuknya pakai apa? Pakai kertas yang itu kemarin saja. Buku pinknya enggak perlu dipakai. Oke? Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ya, Bu Ayu undang anak-anak yang di sekolah dan di rumah untuk berdiri. Kita nyanyi lagu ini bersama-sama ya.
kita menyanyikan Glory be to God ya. Dengan sikap doa. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Kita bersama-sama menyanyikan Glory be to God. 1, 2, 3. Glory be to God. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Great and all are three in one. Glory, 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 glory. What eternal angels cry. Oke, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Devo pagi hari ini. Berjudul Yesus bangkit dari kematian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius pasal 28. Menjelang malam datanglah seorang bernama Yusuf. Ia berasal dari Arimatea. Ia meminta kepada Pilatus agar mengizinkannya menguburkan mayat Yesus. Yusuf kemudian mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan putih, dan membaringkannya dalam kubur. Bentuk kubur zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Dahulu kuburan seperti goa yang ditutup dengan sebuah batu besar. Demikianlah Yesus dikuburkan. Pilatus memerintahkan agar kubur Yesus dijaga dengan ketat. Jangan sampai murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Para penjaga menjaganya siang dan malam. Pada hari ketiga, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan beberapa perempuan hendak datang ke kuburan Yesus. Mereka terkejut melihat kuburan Yesus telah terbuka. Malaikat menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Jangan takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Maria Magdalena dan beberapa wanita itu masuk dan melihat tempat Yesus dibaringkan. Mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yesus telah bangkit seperti yang pernah diberitahukannya. Para wanita itu segera pergi dari kubur dan dengan takut tapi juga sukacita. Mereka berlari cepat dan menyampaikan berita ini kepada murid-murid Yesus lainnya. Yesus pun menampakkan diri kepada mereka. Winly, fokus ya, dengarkan devosi. Hadap depan, jangan lihat ke belakangnya. Anak-anak, mengapa Yesus bangkit dari kematian? Sebab ia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Ia hidup supaya dapat memberikan kita hidup yang kekal atau sorga. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Kita dapat bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita susah, sakit, sedih, kehilangan maupun kekurangan, akan ada Tuhan Yesus yang telah bangkit menjadi andalan kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk devosi pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang besarnya kasih Tuhan kepada kami. Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, dan kami juga tahu bahwa Engkau telah bangkit untuk merayakan bahwa Engkau telah mengalahkan maut. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan hari ini kegiatan belajar yang masih akan terus kami lanjutkan. Bagi teman-teman kami yang belajar di sekolah, kiranya kami semua bisa belajar dengan baik, dengan tertib,
mau mendengarkan guru saat guru sedang menjelaskan. Bagi teman-teman kami yang belajar di rumah, kiranya Tuhan memberkati perangkat jaringan yang digunakan, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Tadi Bu Ayu lanjutkan dulu ya. Sandro, Princess, Giovanna. Ada apa? Mengapa tidak kerjakan ulangannya hari kemarin? Lupa ya? Mana Princess? Lupa? Lalu Giovanna? Dan lupa kalau ada ulangan. Ya, Kiara juga ada les kan kemarin, tetapi tetap kerja. Jadi les bukan alasan. Bu Ayu sudah sampaikan berkali-kali, bukan orang tua kalian yang harus ingat jadwal ulangan, tetapi siapa? Kalian. Makanya kemarin ada suruh tulis di buku agenda. Lalu apa gunanya tulis di buku agenda kalau tidak dibaca? Siapa yang ada baca buku agenda? Ya, karena tulisnya di buku biru ya. Oke, turunkan tangannya. Ya, oke, turunkan tangannya. Oke? Sandro, lupa juga? Ya, assignment-nya jam 12.30 sampai 1.30. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Jadi konsekuensinya sudah tahu ya. Jadi 4 orang akan mendapat nilai 0. Sandro, Princess, Giovanna, sama Edward. Sherlyn dan Cheryl, Bu Ayu akan bukakan, tapi nanti tunggu jaringan kalian sudah stabil. Nah, yang seperti Bu Ayu sampaikan, kapan kalau misalnya kalian lapor ada masalah dengan jaringan, Bu Ayu tidak pernah kasih ulangan. Tidak pernah ya. Jadi Bu Ayu selalu memberikan ulangan susulan kalau jaringannya bermasalah, kalau sedang sakit, pokoknya kalau ada masalah. Yang penting hubungi. Ya. Jadi jangan diam-diam. Nah, hari ini Bu Ayu tidak mau dengar lagi, ya. Hari ini Bu Ayu tidak mau dengar lagi ada anak-anak yang tidak kerja ulangan. Nah, khusus kalau Justin khusus ya, karena Justin ada kondisi khusus yang harus dilakukan. Jadi sudah izin sama Bu Ayu. Jadi nanti semua akan dapat ulangan jam 12.30 sampai 13.30. Ulangan apa nanti? MTK dulu. BI dulu. Sebentar ya. BI dulu nanti ya. Ini ya, diingat baik-baik. Lalu jam keduanya langsung lanjut matematika. Ya. Materinya apa saja Bu Ayu sudah tuliskan jauh hari sebelumnya di sini. Jadi kalau kalian rajin cek-cek di sini pasti bisa tahu ya. Ada materinya di bawah-bawahnya. Apanya? Enggak, matematika dulu. Ini Bu Ayu ada pengumuman. Apanya? 12.30 karena ada anak-anak itu yang baru sampai di rumah. Mereka kan ada yang pulangnya barengan sama abangnya. Abangnya itu jam 11.25 baru pulang. Ya. Kalian ya kemarin yang tidak ada abang, yang tidak tunggu lumayan ada beberapa yang lama ya. Oke, Bu Ayu mau tampilkan video Aksos ya anak-anak. Iya, silakan lihat dulu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Tidak terasa sudah hampir 3 tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya mewakili keluarga besar SDK IBC mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian untuk ikut serta membantu keluarga-keluarga prasejahtera yang terdampak pandemi ini. Tidak hanya itu, kita juga akan membantu 30 hamba Tuhan yang sudah rela melayani di berbagai daerah terpencil. Kita juga akan membantu anak-anak panti asuhan umat Honis.
uluran tangan kita mungkin tidak bisa menghapus air mata dan kesedihan yang dialami. Namun, sedikit dari kita akan menjadi sangat berarti untuk meringankan beban mereka. Berapapun nilai rupiah yang kita berikan melalui rekening SDK IBC akan menjadi sangat berarti bagi mereka. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, ini ada diumumkan di chat orang tua. Ya, jadi Bu Ayu hanya bantu mengingatkan. Barangkali ada yang berencana menyumbang, tetapi belum dilakukan. Anak-anak kalau misalnya mau bawa sebenarnya boleh langsung, tapi karena kita sudah tidak ada belajar lagi setelah ini, jadi besok kan kalian online dari rumah ya. Jadi besok tidak ada yang datang ke sekolah, karena besok itu ada perayaan Paskah jam 7.30 dimulai. Sampai selesai, biasa paling lama 1 jam ya. Besok kita akan join 3A, 3B, 3C untuk perayaan Paskah. Nah ini ada surat edarannya waktu itu tanggal 4 April ya, sudah lama ya, sekitar kurang lebih semingguan yang lalu. Jadi ya sampai tanggal 20 April, dari tanggal 4 April sampai tanggal 20 April itu diadakan pengumpulan sumbangan. Jadi siapa saja yang akan kalian bantu kalau misalnya kalian ada nanti menyumbang, itu tadi anak-anak bisa lihat ya, ada yang pada orang-orang yang butuh bantuan seperti orang-orang yang gelandangan, lalu ada hamba Tuhan yang melayani di daerah terpencil, pendeta ya, seperti itu ya. Sebentar Duk Sherlyn. Lalu ada juga satu panti asuhan yang akan kita bantu ya. Nah, kalau misalnya orang tuanya ada niat untuk membantu, berniat untuk membantu, silakan anak-anak boleh ingatkan orang tuanya ya. Ada apa, Dendra? Nanti dari sekolah akan membawa sumbangannya mewakili kalian. Karena kalau anak-anak ikut itu pasti akan kira-kira menurut kalian kalau misalnya semuanya pada ikut, pengaturannya ribet nggak? Mau pergi ke sana gimana? Karena terlalu ramai. Ribet ya? Iya, mobilnya nggak muat. Lalu kadang juga kalau di sana yang ada mungkin akan sedikit ribet lah ya pokoknya ya. Jadi guru-guru yang akan wakili. Nanti kalian yang mau menyumbang nanti akan didata, lalu setelah itu hasil datanya kalau misalnya mau lihat berapa terkumpulnya bisa. Ya, Sherlyn, ada apa Sherlyn? Apanya? Terpencil di mana? Terpencil. Oh. Iya, ada salah tulis memang tidak apa-apa ya. Jadi ingatkan mama papa kalau misalnya memang mau menyumbang itu sampai 20 April. Ya, kesempatannya ya. Setelah itu akan ditutup waktu menyumbangnya. 20 April ya. Nanti tanggal 29 Aprilnya baru pelaksanaan pemberian sumbangannya. Jadi disampaikan ke pantinya, lalu kita beri ke anak-anak gelandangan itu, lalu ke hamba Tuhannya pada tanggal 29 April. Ya. Mau menyumbangnya ada diinfokan di sini. Jadi ini ada transfer nomor rekening. Ini ada Bank Panin. Nah, ini ada disampaikan di WhatsApp orang tua ya, Nak ya. Jadi minta tolong mama papa cek WhatsApp orang tua saja. Sebentar ya, Oscar dulu. Paling lambat tidak, bukan besok. Hari ini kan masih tanggal 13 sampai tanggal 20 paling lambat. Oh, yang online. Bu Ayu masih bahas yang ini dulu. Nanti yang online nanti dulu ya. Oke, lalu Catherine? Apa, Nak? Oh iya, tunggu dulu ya. Lalu anak-anak nanti akan ada pengumuman resmi, entah hari ini kah atau besok, bahwa selama 1 minggu ke depan, dimulai hari Jumat kan memang tanggal merah ya, jadi Jumat Agung ya, memperingati hari kematian Yesus, itu di hari Jumat memang tanggal merah, jadi otomatis libur. Sabtu juga memang libur, biasa sama minggu kan. Lalu Senin sampai Jumat next week itu libur, karena abang kakak kalian yang kelas 6 akan apa kalian? Ujian ya, karena ada abangnya di kelas 6 ya. Makanya Bu Ayu tanya gitu. Jadi kelas 6 ujian, jadi kelas 1 sampai 5 diliburkan.
Ya. Nah, kalau misalnya ada tugas, silakan kerjakan pada saat itu. Maksudnya kalau misalnya kayak tugas KI4-nya ada diberikan sama guru, silakan kerjakan waktu itu. Tunggu sebentar, Queen. Lalu besok itu anak-anak silakan gunakan pakaian bebas, rapi tetapi sopan. Ingat, jangan yang angkat gini nampak keteknya. Atau gini nampak perutnya. Jadi jangan gunakan pakaian yang seperti itu. Gunakan pakaian yang sopan, bebas, rapi. Besok kita perayaan Paskah secara online. Jadi tidak perlu datang ke sekolah. Ya, oke. Tadi Kathleen dulu. Ya, sudah ya. Oke, Oscar. Sudah terjawab juga. Oke, tadi siapa angkat tangan? Pilih, tanya apa, Nak? Iya, libur 1 minggu. Tadi Boy sudah jelaskan alasannya karena apa? Kelas 6 ada ujian. Ya, ujian untuk menentukan mereka lulus nggak SD-nya. Tanggal 15 apa? Iya, pemerintah provinsi ya. Oke, anak-anak yang di rumah juga sambil dengar ya. Nah, kita mau, walaupun hari ini kita belajarnya nanti muatan GI, tapi kita mau pemanasan dulu. Nah, kita pemanasannya kan sudah lama nih tidak pakai yang kayak kiri, kanan. Jadi kita hari ini tidak pakai lagu Banana Caca atau yang kucing lewat, tapi kita akan praktek bersama ya. Iya, tukang sayur lewat sama kucing lewat. Permisi, katanya. Nah, ini Bu Ayu mau arahkan ke depan, jadi teman-temannya bisa lihat kamu yang di kelas. Ya, sebentar. Ya, kursinya goyang-goyang tapi jangan ditak-tok, jangan gitu, dibiarkan ya. Apa, Nak? Oh ya, mejanya nanti Bu Ayu akan ganti, tapi tunggu sebentar ya, Kathleen ya. Oke. Bentar. Oke. Oke, silakan yang di kelas berdiri. Yang di rumah juga ya, kecuali Justin. Justin boleh matikan kameranya saja, kan lagi di mobil kan, Nak? Cukup dengarkan saja ya. Yuk. Tangan dipegang. Ayo. Tangan dipegang. 2 kali kepala ke kiri, ya. 2 kali kepala ke kanan. Oke, hitungan 2 kali 8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gerakan tangan ya. 1, 2, 3, 4. Badan ya. Oke, hitungan 2 kali 8 mulai. Kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau kaki kan agak susah ya. Jadi paling buat minta anak-anak untuk 1, 2, 3, 4 gitu saja ya. Oke, tapi jangan korban musik yang di bawah bisa dengar ya, karena ini kalau pot di atas itu cuma gini aja ya. Jadi yang kita itu 1 kali 8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan duduk. Oke. Kita mau belajar karena kemarin Bu Ayu tidak ada umumkan, jadi Bu Ayu say sorry sama anak-anak. Artinya hari ini anak-anak boleh gunakan buku apapun yang kamu bawa untuk tulis ya. Kalau misalnya nanti ada disuruh tulis. Kalau tidak berarti ya tinggal lihat slide. Karena hari ini ada 15 slide, jadi jangan saja tulis ya. 15.
15 slide. Ya, sebentar. Ada apa nih hadap ke kalian? Iya, jadi hari ini kita akan belajar alat komunikasi sama alat transportasi. Kenapa nggak apa, Nat? Itu nanti kita praktek itu tunggu selesai. Makanya kita belajarnya cepet ya. Bentar. Ya. Ya, tapi kan kita nanti ini enggak ada sih Bu Ayu, suruh kalian catat, hanya lihat saja. Oke? Kita belajar hari ini perkembangan alat komunikasi. Nanti juga akan ada boleh siapkan bukunya kalau ada Pak. Tapi di Bu Ayu tidak akan ada suruh tulis. Tapi kalau misalnya kan kadang ada yang mau tulis sedikit-sedikit boleh. Kalau mau tulis semuanya terlalu banyak, ada 15 slide. Nanti udah selesai langsung gini tangannya, terlalu banyak tulis ya. Oke. Kita belajar perkembangan alat komunikasi. Bu Ayu mau tanya sama yang di kelas. Tanya sama Lukas. Lukas pernah dengar kata komunikasi? Komunikasi, pernah dengar kata ini? Kayak ketika kita sedang telepon gitu ya. Berarti kalau komunikasi, iya bisa telepon lalu WA ya. Kalau nggak mau kalian slide aja. Nggak ada suruh tulis gitu. Oke? Berarti kayak telepon lalu kita bisa lewat WA kata Lukas. Yang di rumah boleh coba langsung jawab, tidak usah raise hand. Siapa yang mau coba jawab? Apa itu alat komunikasi? Apa itu komunikasi? Apa nanti? Iya. Gwen, Rens, Justin sama Gwen, Rens, Justin, Gwen. Siapa yang pernah dengar kata komunikasi? Yang di rumah saya. Siapa ini? Saya. Oke, ini saya. Siapa ini? Maksud Bu Ayu, Dinda kah? Rens. Oh ya, Rens. Apa itu komunikasi menurut Rens? Komunikasi itu yang tentang beralat-alatan gitu, yang berkomunikasi itu yang kayak ngomong gitu. Ya, ngomong bisa. Ya. Ngomong pakai alat gitu ya, Nak ya. Nah, berarti Rens pernah komunikasi menggunakan apa, Nak? HP. HP ya? Oke. Terima kasih, Rens. Boleh matikan mic-nya ya? Semuanya benar. Nah, Bu Ayu yakin juga pasti kamu tahu apa itu sebenarnya komunikasi, ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak semua bisa menemukan informasi mengenai alat komunikasi dan transportasi. Nanti ada transportasi. Kalau komunikasi berhubungan dengan alat biar kamu bisa menghubungi orang lain, tentunya ada pesan yang harus disampaikan. Kayak sekarang Bu Ayu dengan kalian lagi berkomunikasi. Ya? Benar nggak? Karena Bu Ayu menyampaikan pesan kepada kalian, Bu Ayu menyampaikan bukan pesan kayak WhatsApp gitu, tapi Bu Ayu membagikan ilmu yang Bu Ayu punya ke kalian. Kalian juga sharing. Saya tahu. Nah, jadi terjadi komunikasi. Tapi, Bu Ayu mau minta tolong sama Kiara baca. Silakan Kiara. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, tradisional dan modern. Bu Ayu makanya sama Kiara. Kiara kan yang bacanya. Tradisional dan modern. Kiara, tradisional itu menurut Kiara yang seperti apa? Yang lama-lama ya. Kalau modern berarti yang terbaru, yang new gitu ya. Benar ya?
Terima kasih Kiara. Oke, Bu Ayu minta tolong. Bu Ayu minta tolong sama Gwen. Halo Gwen. Gwen. Halo. Ya, Gwen boleh bantu baca yang slide ini ya. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Lanjut. Sambil dibaca, sambil diingat ya. Silakan lanjutkan, Gwen. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Oke, thank you Gwen. Gwen boleh bantu Bu Ayu jawab. Jadi Gwen bisa temukan alat komunikasi yang tradisional dari bacaan yang kamu baca? Yang tradisional? Bentar Gwen dulu ya. Gwen Ya. tadi kan sudah baca. Gwen bisa temukan di bacaan yang kamu baca alat komunikasi tradisional yang digunakan pada masa lalu. Artinya orang mengirimkan pesan, orang saling mengetahui satu sama lain, orang berbicara itu, atau orang menuliskan sesuatu itu menggunakan apa? Gwen, dari bacaan ini. Sebutkan yang Gwen ketahui. Gong. Gong, terus apa lagi nak? Lonceng. Lonceng. Di bacaan ini nak. Iya, lonceng. Terus apa lagi? Daun lontar. Daun lontar sama Prasasti. prasasti ya. Terima kasih Gwen. Boleh matikan mic-nya. Jadi daun lontar, prasasti, gong, sama lonceng. Bahkan telegraf juga masuk dalam alat komunikasi yang tradisional. Karena di masa lalu itu orang komunikasinya seperti ini. Ada juga yang menggunakan asap ya. Jadi misalnya kita tinggal di satu gunung, kita mau hubungi misalnya Jason tinggal di gunung yang satu, Ayu tinggal di gunung yang lain. Jadi Jason bakar daunan. Jadi ada asapnya. Jadi Bu Ayu bisa tahu oh tuh Jason perlu Bu Ayu. Dan Bu Ayu pergi ke Jason. Mendaki gunung lewat lembah. Karena masih zaman dahulu. Nah, sekarang anak-anak yang di sekolah semua boleh jawab. Apa alat komunikasi modern yang ada di bacaan ini? Ponsel ya? Ya, telepon juga. Ya, jadi sekarang apalagi ya? Ada yang alat komunikasi tidak seperti dulu. Dulu telepon itu yang ada talinya ya, Bu Ayu nggak tahu di rumah kalian masih ada atau tidak. Tapi sekarang orang sudah jarang pakai ya. Masih ada ya. Tapi pasti sudah sering gunakan handphone saja daripada itu kan? Lanjut kan? Nah, jadi tadi kalian semua sama-sama jawab apa saja sih alat komunikasi yang terdapat di bacaan itu? Lontar, prasasti, gong, apalagi lonceng. Apa sih? Gong. Gong itu bentar ya. Kalau tidak tahu gong, kita lihat di Google. Bu Ayu tahu, tapi Bu Ayu mau lihatkan sama kalian. Gong. Ya, ini gong. Ya. Jadi kalau dipukul, tang, itu orang bisa dengar. Ya, di gereja ada. Kalau di gereja Katolik ini masih ada menggunakan ini ya. Lalu daun lontar. Orang menuliskan sesuatu di situ. Jadi Queenie tulis surat kepada Bu Ayu pakai daun lontar. Bu Ayu, hari ini saya izin tidak bisa masuk. Nah, zaman dulu orang menggunakan daun lontar. Tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Ini daun lontar ya. Oke, sudah ya.
Nanti kalau kita tidak tahu apa lagi, silakan lanjutkan ya. Ini jadi sudah terbuka semuanya. Apa nak? Prasasti. Oh, prasasti juga ada yang tidak tahu. Nah, prasasti ini kalau anak-anak jalan-jalan misalnya kayak ke candi, kemana ini biasanya ada temukan prasasti. Prasasti itu batu, tapi orang menuliskan sesuatu di situ. Wah, ini Bu Ayu tulis tapi kok enggak ada. Prasasti. Ya. Ini dia. Ya, tahu. Bentar ya. Nah, ini dia. Jadi di batu orang menuliskan sesuatu itu namanya prasasti. Nah, ini huruf zaman dahulu ya. Iya. Tahu ya? Itu ya, jadi ada batu terus orang tulis sesuatu, orang mengukir sesuatu tuntutannya menggunakan benda yang tajam ya. Jadi kamu tuh tuliskan hari ini dedek saya lahir. Jadi ribuan tahun kemudian orang bisa baca yang kamu ya biarkan dia bereskan ya. Berdiri saja dulu, susah kalau kayak gitu kamu ya. Jadi daun lontar, prasasti, gong, sama lonceng itu semua alat komunikasi tradisional yang digunakan zaman dahulu. Lalu telegraf masuk ke modern bisa, tapi tradisional biasa bisa. Tapi karena dia mesin, orang bisa masukkan dia ke modern. Ya biasanya ya. Pesawat telepon itu telepon yang ada talinya. Tahu telepon yang ada talinya? Yang ada gagangnya? Nah, telepon biasa gitu, nah. Tahu ya? Iya. Lalu lanjut telepon seluler. Nah, kita akan jawab ini sama-sama. Ini ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Ya. Yang di sekolah sudah jawab, yang di rumah juga boleh jawab ya. Jadi boleh open mic-nya. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Tradisional. Oke, lanjut ya. Titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Ada 2 di sini, jadi nanti kamu bisa bingung. Nah, kamu harus pilih dulu mau masukin yang mana. Mengapa tidak jawab gong? Karena gong lebih tepat dijadikan di nomor 3. Karena kan lonceng sama gong itu sama, pakai pukul. Lalu bisa pilih tadi. Dulu Bu Ayu SD sekolah masih pakai lonceng ya. Iya, oke. Belum ada ya. Oke, berarti benar ya nomor 2 karena tahu itu prasasti teman-teman. Lonceng dan memiliki fungsi yang sama. Telepon kini berkembang menjadi ponsel merupakan salah satu Get 100 semua. Yeay. Nah, kalau tadi ya, kalau kalian bingung, seperti pertanyaan nomor 2 kan bisa jadi prasasti tradisional. Gong juga. Tapi kamu lihat next pertanyaan selanjutnya itu lebih cocoknya apa? Soalnya kalau prasasti kan bukan komunikasi yang dipakai pukul, tapi pakai baca. Ya, jadi anak-anak dapat sekali bisa tentukan yang nomor 2 tadi prasasti, yang nomor 3-nya grup. Ya, zaman dahulu juga orang gunakan burung pigeonnya, burung merpati. Jadi diselipkan di kakinya. Tapi Bu Ayu juga tidak tahu sistem kerjanya seperti apa. Tapi katanya melalui latihan yang sangat rutin. Jadi tidak dilakukan sekali. Misalnya Bu Ayu kirim pesan ke Lincoln misalnya. Bu Ayu pakai burung merpati, kasihkan di kertasnya Lincoln, jangan lupa nanti sore ada latihan yang harus dikerjakan. Nggak mungkin burungnya bisa langsung nanti ke Lincoln, pasti harus ada latihan. Nah, sistemnya seperti apa Bu Ayu juga kurang tahu ya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar alat komunikasi, sekarang kita ke transportasi. Nah, kalau transportasi berarti yang berhubungan dengan bentar ya. Mobil berarti berhubungan dengan angkutan ya, benar ya? Ya, kendaraan, mobil, beta, angkutan. Ya. Yang kalian sebutkan tadi semuanya benar. Semuanya itu berhubungan dengan transportasi. Transportasi itu kegiatan apa sih? Kegiatan kamu mengangkut sesuatu atau bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan orang.
kan ya. Perlu hidupkan kita tadi sudah mana? Iya. Bravo. Satu saja kalau satu saja. Karena sudah ada yang panas. Sudah kalau tiga karena ini sudah ada dingin ya. Harusnya juga dia asal dia sering. Jadi sabar. Wah ini minta tolong sama asisten. Kalian yang dulu ya. Why you don't use the camera here? Oh, really? Just some. When are you come? When, yeah? Lanjut ya. Udah ya, udah sholat. Itu waktu itu ada cuci AC lalu kayaknya yang berdua cuci AC-nya ada masalah. Nah ini ya, bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Nah Ibu Ayu minta tolong sama Rens. Rens? 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 Iya, iya. Ya. Rens, boleh bantu Bu Ayu baca ya? Oke. Oke, silakan. Baca dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Kakek bercerita Kali kalau Macam. keluar. Dari tadi main. alat transportasi. Lanjutkan Rens. Transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di raya dan di atas rel. Oke, terima kasih Rens. Rens, Boy mau tanya. Rens, di sini kan dibacaannya tak ada tulisannya di jalan raya apa saja, tapi Rens boleh nggak sebutkan alat transportasi yang berjalannya di jalan raya? Rens. Oke. Nah, sebutkan satu saja. Apa ya? Jadi alat transportasi ini beroperasinya atau berjalannya di atas di jalan raya. Banyak ya, hampir tiap hari bahkan kalian pergi ke sekolah juga menggunakan. Bisa Rens? Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Alat transportasi yang jalannya itu di atas jalan raya. Rens. Alat transportasi yang berjalan di atas jalan raya. Iya, apa? Sebutkan satu yang Rens ketahui. Mobil. Mobil ya. Nah, oke, terima kasih Rens. Boleh matikan mic-nya. Belum ya? Nah, sekarang yang di sekolah. Jawab, kalau yang di atas rel apa ya? Kereta api ya, kereta. Nah, sekalian kereta api. Apa nak? Apa?
lagi. Oke, benar ya. Yang di atasnya itu kereta. Naik kereta. Ya. Nah, kereta api saat ini belum ada di Pulau Kalimantan, tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, ketika kamu sudah dewasa nanti. Ya, tapi di Kalimantan belum ada. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat, silakan jalan keluar Kalimantan. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan di Kalimantan juga ada. Ya, jadi itu kereta api ya. Lanjut. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Kalau dekat di depan bisa atau pakai sepeda saja. Ya, tapi kalau misalnya harus ke sekolah, misalnya rumahnya di Jeruju sana atau di Kota Baru atau di misalnya di Sungai Raya kan agak jauh ya. Jadi boleh pakai motor atau mobil ya. Nah, tidak hanya di darat saja. Ada alat transportasi yang ada di udara sama di laut dan sungai. Nah, ini Bu Ayu minta tolong yang baca adalah siapa yang dari kemarin Bu Ayu minta tolong. Yang dari kemarin Bu Ayu belum ada sebut namanya siapa? Steven ya. Oke, silakan Steven boleh baca. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang di dekat alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya terakhir untuk jarak jauh atau bisa menggunakan ferry atau kapal. Oke, jadi kalau dekat pakai apa, Steven? Perahu, kalau jauh pakai ferry atau kapal. Nah, kalau sekarang orang lebih pilih kalau bagian itu pakai pesawat, tetapi pesawat karena lebih mahal, biasa orang masih ada yang tetap gunakan ferry atau kapal ya. Nah, lalu bisa kendaraan bisa, kayak misalnya kita bawa mobil kita sekalian di situ juga bisa. Tapi biasanya akan ada biaya tambahan, ya. Next. Oke. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak yang jauh, ya biasanya. Jadi kalau kamu dari sekolah mau ke Sungai Raya tidak perlu pakai alat transportasi udara ya, karena dekat. Ya, kalau jauh biasa orang pakai alat transportasi udara. Juga Bu Ayu ingatnya itu transportasi udara juga digunakan untuk medan yang berat. Misalnya harus lewat pegunungan. Jadi biasanya tidak ada jalan lain, jalan raya belum dibuat, biasa orang gunakan transportasi udara. Alat transportasi yang paling cepat. Kita bisa sampai di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Ya, pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebentar ya, mau tanya ya sama dulu. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Nah, anak-anak semua harus rajin. Siapa tahu nanti kalian bisa menciptakan alat transportasi baru dengan kemampuan kita. Karena kalian sekarang masih kecil saja pengetahuannya sudah banyak. Kalian lebih hebat daripada orang yang zaman dahulu. Jadi ketika kalian sudah besar nanti, silakan berkreasi. Sebentar ya, habiskan dulu ini. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Silakan. Bentar dulu ya. Ada orang punya ide motor dijadiin ada Ya. Nah itu biasanya orang inovasi ya. Jadi motor biasa tapi orang buat kayak ada atapnya. Nah tapi kan itu tidak diproduksi secara umum, dia hanya berkreasi sendiri. Tapi itu termasuk orang yang kreatif. Ya. Jangan dulu gambar ada sesi free baru. Tadi Queenie mau tanya apa? Queenie kok dari tadi lihat ke belakang terus sih? Bu Ayu sedih deh. Karena dari tadi kan Bu Ayu ini di depan, bukan ke belakang. Atau ada Bu Ayu di belakang? Tadi Bu Ayu ke belakang sebentar hanya untuk pergiin Eva. Ya, lihat ke depannya biar fokus. 1,
ini jenis alat transportasi sangat banyak, ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Nah, jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Rata-rata mungkin anak-anak tahu, tapi mungkin belum pernah naik saja. Ya? Atau mungkin sudah pernah naik semuanya. Nah, itu berarti beda-beda, tidak apa, tidak masalah. Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Kalau di Medan, itu namanya ada bentor, becak motor. Ya, kita akan lihat ya, nak ya. Iya. Bukan. Bentar ya, naknya. Ya, nah ini dia. Jadi ini orang bilangnya bentor, itu becak motor ya. Ini di Medan, Boy, taunya ya. Di Sumatera Utara ini khas di sana. Kalau di daerah lain, Boy belum pernah lihat. Lalu ada juga kalau kita jalan-jalan ke Jawa, ke daerah Jawa, itu ada delman ya. Nah, jadi delman ini menggunakan, ya ada kuda. Tapi Bu Ayu kadang sedih lihat kudanya. Bu Ayu pernah lihat video orangnya yang kusirnya itu, karena pengendaranya itu kusir ya. Pas hujan dia berlindung. Ke toilet, ya silakan. Lalu kudanya dibiarkan kehujanan. Sedih Bu Ayu. Jadi menurut Bu Ayu kalau misalnya kita punya, harusnya itu kita bertanggung jawab juga ya. Nah itu. Khusus ya, kalau di Pontianak itu orang untuk menyeberangi Sungai Kapuas orang gunakan namanya sampan. Sampan itu kayak perahu. Iya, kayak upin-ipin ini sampan. Bu Ayu, ini kan di sini ya. Sungai. Ya nih. Nah ini. Nah, kalau yang takut sama air, bukan takut air lalu tak mau mandi ya, takut misalnya takut jatuh dan tenggelam, biasanya orang tidak berani mandi. Ya? Iya. Siapa yang pernah naik sampan? Oke, turunkan tangannya. Berarti kalian sudah turunkan tangannya. Berarti kalian sudah pernah naik alat transportasi khusus di Kalimantan Barat. Ini ada juga di Kalimantan lain ya. Bu Ayu taunya itu kayak di Kalimantan Selatan juga ya. Bahkan orang sampai jualan di atasnya. Lanjut. Sorry. Nah, kita akan isi jenis kendaraan apa? Contohnya apa? Ini Bu Ayu akan tuliskan secara langsung, tapi sekarang karena kita nanti mau cepat-cepat praktek, jadi sekarang yang ini kita ngomong saja langsung. Sepeda, contoh jenis kendaraan sepeda ini ada sepeda santai sama sepeda gunung. Beda ya. Kalau sepeda gunung tuh kamu melewatin batu pun dia tetap tutup, tapi tetap kamu bisa kendarainnya dengan lincah. Lalu contoh mobil. Mobil apa saja? Mobil sport. Mobil apa? Ya, mobil jeep. Ya, kayak kemarin kendaraan khusus itu apanya? Iya, maksudnya itu contoh mobilnya tuh apa? Mobil sport tadi, lalu ada yang bilang mobil apa? Ya, mobil ambulans. Mobil jeep, mobil polisi ya. Nah, mobil polisi juga ya. Lalu kalau Bu Ayu bilang pesawat itu ada pesawat penumpang. Ya, pesawat jet, pesawat yang kamu gunakan biasanya pesawat penumpang. Tapi ada juga pesawat yang digunakan sama TNI tadi, Flori bilang, tentara itu namanya pesawat tempur biasanya digunakan untuk orang perang. Lalu kapal, kalau kapal apa? Kapal feri, terus kapal biasanya ada yang bisa masuk ke dalam air juga. Kapal selam ya. Wah, hebat. Tahu ya? Apa? Kalau kapal selam itu dia masuk ke dalam airnya biasanya untuk melakukan misi tertentu ya. Entah itu untuk
melihat di dalam laut, atau biasanya ada yang mengintai musuh, ya. Oke, lanjut. Lalu jenis apa lagi, kan? Perahu. Anak-anak pernah lihat? Perahu tadi kan ada sampan, ya. Lalu pernah lihat yang seperti ini namanya kayak. Ya. Perahu. Ini perahu kayak. Jadi dia hanya muat sendiri saja. Biasanya untuk orang traveling gitu. Sendiri atau berdua juga. Berdua juga bisa. Ya, ini perahu kayak. Ini beda nggak dengan yang Sungai Kapuas tadi? Beda ya. Jadi, ya tergantung ya. Tapi nggak kayak sampan kan biasa orang muat 10 orang pun muat ya. Nah ini nanti Bu Ayu akan kirim ke kalian filenya yang sudah Bu Ayu isi, ya. Amati kembali teks alat transportasi, terus bawahi kata-kata tentang transportasi. Nah ini kita langsung saja. Bu Ayu beri 2, darat sama jarak. Kata darat Bu Ayu beri kalimatnya contoh alat transportasi. Darat adalah mobil. Jarak rumah ke sekolah sejauh 500 meter. Ah, yang bepergian Bu Ayu minta tolong sama yang belum Bu Ayu tanya dari kemarin. Yang belum ya. Kalau yang sudah jangan dulu. Ya, share udah belum kemarin ya? Belum ya? Oke, sharing dulu ya. Sharing bepergian. Kathleen belum ya? Kathleen nanti yang kapal. Oke, yang bepergian silakan buat kalimat pakai kata bepergian. Bepergian itu pergi gitu. Saya dan keluarga berencana untuk ke mana? Ke pantai. Oke, saya dan keluarga saya berencana bepergian ke pantai. Iya, silakan. Atau bepergian ke Singkawang. Masih mantap. Oke, silakan yang kapal. Kathleen. Saya pergi jalan-jalan ke Sungai Kapuas menggunakan nah, ini nanti Bu Ayu akan kirim yang sudah botolnya sudah kamu isi sama-sama, kita isi sama-sama nanti di itu ya. Nah, sekarang kita mau praktek. Nah, siapa yang kehilangan ini yang Bu Ayu bilang? Lalu ini. Lalu ini aku siapa ini? Karena ini baru dibuka yang putih, kalau yang lainnya dong. Ya. Boleh? Kan kita istirahat 8.15 kan, berarti belum kita praktek dulu, kita prakteknya flat. Cepat-cepat kan? Kemarin Bu Ayu sudah gambarkan anak-anak yang di rumah
rumah juga boleh ya. Kemarin Bu Ayu sudah gambar di tempat Bu Ayu. Nah, ini yang di rumah kemarin kami sudah isi gini ya. Nah, kita ini kemarin kita sudah persegi sudah. Ya, yang lupa buat kertas gunakan buku coret-coretnya atau buku apapun yang lainnya. Apa? Nggak apa-apa ya. Oke, kemarin kita sudah persegi sudah. Persegi panjang sudah kemarin. Segitiga sama sisi sudah. Lalu sama kaki juga sudah. Sudah kemarin. Ya. Boleh ditulis juga. Lalu Bu Ayu sudah gambarkan 4 lainnya di sendiri kemarin. Ya, anak-anak silakan gambarkan dulu. Kita akan mulai dari trapesium sama kaki. Jangan lupa kemarin gambar dulu. Terus atas gambarnya bingkainya kita kasih apa? Bu Ayu kemarin ada catatan. Terus Bu Ayu ada catatan kalau persegi yang dulu perjalanan terus ada yang masuk kerja dan dapat dimasuki. Cara kerjakannya buru-buru. Terus yang bukan dipelajari pun yang empat ini dia dari Bu Ayu. Trapesium sama kaki dulu. Saya Bu Ayu salah ambil ini pula ya. Yang ini. Oke. Trapesium ada. Trapesium sama kaki. Jangan lupa dibingkainya kasih apa dulu. Mari kita putar. Ketemu? Ketemu? Ada. Kita lagi. Tidak kamu? Tidak ada. Ada ketemu? Satu ya? Oke. A, B, C, D. Oh, harus perbaiki di sininya. Yang di rumah praktek sendiri ya, Nak ya. Oke, lanjut. Kita cepat sebelum istirahat. Belajar bincang lagi. Belajar bincang lagi. Oh iya, kan Bu Ayu kemarin ini kan, Ayu ada bilang, Bang, di beberapa kayak YouTube sama Google, itu ada tulis kalau bangun dapat ini tuh signifikannya nol. Tapi jangan percaya. Ini kalau kita lihat kembali itu lagi, dia paling sedikit penyerapan 1. Ya. Lalu kita buat belajar bintang dulu sekarang. Untuk kita putar ke arah jantungnya. Dapat tak? Tidak ada. Dapat satu? Apa? Apa nih? Dapat? Apa? Dapat apa ininya? Dapat sama. Satu apa dulu? B, C, D, A atau C, D, D, A. Jadi yang pertama itu ini tadi bingkainya sudah kalian tulis di luarnya kan? Ya. C, D, D, A. Ini yang pertama. Terus kita buka lagi.
Dapat? Tidak. Dapat. Oke, berapa ini? Yang A, B. Berarti ada 1, ada berapa? 2. Mari kita tulis 2. 2. Kok sama sih? Iklan kan? Sama gitu Bu Ayu dengan Dean. Ada iklan yang bilangnya 2. Memanglah sama-sama suka nonton TV ya. Oke, lanjut. Apa saya? Apa? Ya, nggak apa-apa kalau lupa. Yang ini saya. Oke, yuk kita ke layang-layang. Layang-layang kamu jangan lupa tulis tuh. Ini layang-layang Bu Ayu nggak beraturan nih. ABCD-nya mulai dari atas bawah. Layang-layang Bu Ayu nggak rapi banget. Udah apalah. Yang penting yang di ini Bu Ayu rapi, Bu Ayu sudah ukur. A, B, C. Ayo mari kita lakukan. Punya Bu Ayu lain-lainnya Bu Ayu nggak bisa buat lurus gini, jadi Bu Ayu buat miring kemarin ini. Bu Ayu ada jadinya kayak gini. Ya? Iya, belum dulu. Kan sama-sama ya. Oke, yuk kita putar. Dapat? Tidak. Dapat? Enggak lagi. Aku dapat Bu Ayu. Dapat? Iya. Oke, kembali lagi. Dapat? Dapat. Berarti dia hanya punya satu. A, B, C, D ini lah dia. Bu Ayu. Aku dapat Bu Ayu. Dapat, tapi hanya satu kan? Aku 2. Kok 2? Soalnya aku bentuknya kayak gini. Berarti itu bukan layang-layang. Ini namanya lampu kupat kalau kemarin. Kalau layang-layang di bawahnya harus lebih panjang dari yang atas. Ya? Kalau yang atas dengan bawah sama itu namanya layang-layang. Ya? Ya, bentuknya memang layang-layang dengan lampu kupat. Tapi ini kalau ini kalau dia punya yang di atas lebih pendek kan dari yang di bawah kan. Oke, terakhir lingkaran. Lingkaran ini adalah yang paling spesial. Karena simetri lipat kalau yang menarik kita simetri lipat tuh dia tuh tetap terlihat karena banyak sekali. Kamu mau lipat ya bisa memenuhi lipatan sendiri. Ya, nah, putar ke kanan dapat, kiri dapat, mau putar gimana pun dapat. Nah ini namanya jadi banyak sekali. Ya pusing ya, kita putar terus ya. Ya jadi lingkaran ini hingga. Anak-anak, Bayu mau kasih tahu simbol tak terhingga dalam matematika ya. Ya, kayak nolnya ada 2. Ya, tadi saya nah, simbol tak terhingga. Lihat ya. Tadi temannya ada bilang, iya. Nah, ini dia. Oh, sinyalnya. Sinyal. Sinyal. Bentar ya. Ya. Ini tak terhingga. Jajar genjangnya, iya kan ada 2. Jajar genjang ada 2. Coba kamu praktek. Nah, ini dia. 8 tapi baring. Gitu ya? Ya. Nah, ini namanya ya biasa orang bilang infinity, ya. Oke. Sekarang kita sudah berhasil menyelesaikan misi
kita. 8-8-nya kita tuntas. Dan siapa yang ada ikut praktek dan semuanya sama dengan Bu Ayu. Oke, kecil berikan tangannya. Jadi ini diingat. Ya. Ya. Itu yang tak terhingat. Apa? Apa? Tumpah. Ayo siapa yang tumpah? Ya, enggak usah pakai tisu sendiri. Bisa pakai tumpah. Ya, kalau mau pakai tisu, habis tisu kamu. Oke? Nah, anak-anak yang ada pinggang kuping, silakan kembalikan ke belakang. Jangan itu ya. Oh iya, mesti praktek sendiri di rumah ya. Kalau tempelkan yang tidak bisa, bagi tangannya ya. Nah, apa namanya boleh jangan kita ngomong saya oke, Kak, silakan ini tidak usah dicatat ya, nanti Boyo akan siapkan foto ini ya. Silakan kalau silakan siap-siap makan kita kirim. Oke, yang belum jawab ini sudah langsung, yang belum kerja soal kemarin ini bisa langsung tahu jawaban. Oke? Apa? Iya, kalau belum selesai nggak apa-apa, lanjut kerja di rumah. Kita mau doa makan nih? Ya? Atau tidak mau makan? Ya, jadi yang belum selesai masih di rumah. Yo anak-anak, sebelum doa, Bu Aini mau sampaikan barang-barang bisa aja di bawah. Waktu kalian pulang, kasihan yang tukang bersihkan. Ya, di bawahnya ada sisa origami. Padahal baru sudah di rumah. Tahu ada origami di bawah. Kemarin. Nanti Bu Aini mau kasih tahu. Anak aja. Ya, kamu kerja saja yang itu ya. Nanti tidak usah pakai bukti, pakai tekan saja kayak balik. Silakan duduk, nanti kan doanya juga sambil duduk. Nah, boleh Pak sampaikan ada teman kita yang di kertas ini, ya. Jadi bisa putar. Ya. Banyak ya. Ini sangat berarti, ya. Jadi ini punya Graciela, belajar sama mamanya. Nah ini pakai paku payungnya ada bengkong sini. Jadi pakai kertas joki-joki. Mengapa tidak pakai kertas biasa? Karena joki-joki ini lebih tebal. Ya ini kertas sekali. Jadi kamu mantap, kreatif ya, tepuk tangan Graciela.
bilang memang fresh saja. Setelah itu kan sama-sama ya. Thank you. Oke, what's your name? Apri dulu. Oke, anak-anak yang di rumah boleh boleh leave atau boleh stay di dalam meetingnya. Oke. Bu Ayu makanannya. Bu Ayu di bawah.